Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu mulia kita hari ini dari BNI, Bapak Ketua BNI yang diwakilkan oleh Ibu Kabid, Ibu Yuli, ya, beserta rombongan yang saya muliakan. Terima kasih Bu atas waktunya, kehadirannya. Mudah-mudahan ini program kita ini bisa produktif hari ini dan bisa kita laksanakan dalam jangka waktu yang dekat ini. Pak Kadis Dikbud yang saya hormati beserta jajaran ya, Pak Sekdis, Pak Kabid. Ini ada juga Pak Kadis Kominfo, Bapak Kadis Perindak, ya, Bapak-bapak Kadis yang sempat hadir pada siang hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala sekolah ya dari tingkat SMA, SMP, dan SD yang tiang hormati dan tiang muliakan. Ini sesuai catatan, ini kami dapat informasi tadi bahwa ada 3 kepala SMA. Nggih, matur tampiasih Ibu kepala sekolah, kehadirannya mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, memberikan kontribusi pada hari ini. Ada Bapak Ibu kepala sekolah SD 15 orang, matur tampiasih. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah SMP 15 orang. Jadi Bapak Ibu, Bu Yuli yang saya hormati, hari ini sesuai dengan undangan yang kami sampaikan kepada kita semua adalah kita akan menindaklanjutin program kolaborasi dan inovasi Kabupaten Lombok Barat, tentu dengan BNI yang sudah memang kita jalin selama ini. Sebelumnya saya sampaikan Bu Yuli bahwa sesuai dengan kebijakannya Pak Bupati bahwa kami punya program kolaborasi dan inovasi. Tema kami di HUT Lombok Barat yang kemarin itu adalah kolaborasi dan inovasi. Salah satu kegiatan yang sudah kita launching sebelumnya, cuman terhambat ini karena COVID. Oh, ada Bu Hermita ya. Mohon maaf, mohon izin Bu Hermita untuk Ibu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hermita. Waalaikumsalam, Pak Agus. Jajarannya, mudah-mudahan minal aidin wal faizin Ibu, mohon maaf lahir batin. Lahir batin. Mudah-mudahan sehat, sukses dan selalu Bapak-Bapak Ibu Ibu semua. kita di saat pandemi ini. Ibu, amin. Kami didampingin Bu Yuli dengan rombongan BNI dari Mataram, Bu. Dan Ya, di sini Pak. kami kekuatan penuh, Bu, untuk menindaklanjutin MOU yang sudah ditandatanganin oleh Pak Bupati kami beserta Ibu Wakil Direktur BNI beberapa bulan lalu di Jakarta. Ya. Jadi kehadiran kami, Bu, ini tidak kaleng-kaleng, Bu. Kami serius, ini penuh. Ini ada 3 kepala sekolah SMA, ya. Ada 15 kepala sekolah SMP, Bapak Ibu, dan ya, ada Pak. 15 kepala sekolah SD, Bu. Dalam rangka sesuai undangan kami hari ini, menindaklanjutin kolaborasi dan inovasi antara Pemda Kabupaten Lombok Barat dengan BNI Pusat yang diwakilin oleh Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli beserta rombongan pada hari ini. Terima kasih Pak Agus, Pak Asisten. Ya. Terima kasih banyak supportnya, kolaborasinya. Segera aja Pak kita eksekusi. Sami-sami Bu. Mohon izin Bu. Ya, mohon izin untuk membuka sebentar Bu. Salam hormat Pak Bupati, Bapak masih ada tamu, menerima tamu di ruangan beliau. Sebentar Bapak akan ke sini seperti itu Bu. Jadi mohon izin Bu Hermita, terima kasih sudah bergabung. Iya, Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Jadi pertama tentu terima kasih atas kehadiran di siang hari ini. Kemudian yang kedua, ada 2 tujuan kita rapat pada hari ini. Yang pertama adalah khusus di bidang pendidikan nanti disampaikan oleh Pak Kadis Dikbud dan Pak Sekretaris. Kita ingin
sekolah kita ini dalam rangka peningkatan mutu sekolah, ya, ada peningkatan karakter. Salah satunya melalui edukasi pelestarian lingkungan di masing-masing sekolah. Ini yang kita harapkan melalui Bapak Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan ini yang, dan kami juga jamin bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah ini sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan ini di sekolah masing-masing sebelumnya. Tinggal kita menindaklanjutin. Kemudian yang tujuan kedua adalah menindaklanjutin kebijaksanaan Pak Bupati terkait dengan program kolaborasi dan inovasi Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya beliau sudah melaunching jauh sebelumnya kegiatan yang namanya Ijo Nol Dedoro. Ijo Nol Dedoro ini dalam rangka mendukung program kegiatan Zero Waste di NTB seperti itu. Alhamdulillah kita pada saat ini dengan program dan kolaborasi dari BNI nyambung. Kebetulan ada di menunya juga BNI terkait dengan bank sampah. Nah, jadi kira-kira demikian dari pendidikan karakter, mudah-mudahan ini bisa teredukasi dan ini program ini bisa kita menjadikan suatu gerakan di sekolah dalam rangka pelestarian lingkungan di masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua, kita ingin program Ijo Nol Dedoro ini ke depan menjadi gerakan. Yang namanya gerakan ini kita harapkan telah melalui sosialisasi, edukasi, mohon izin Bapak Ibu guru, kepala sekolah, nanti harapan kita ke depan ini menjadi gerakan. Kalau sudah pada level gerakan itu udah tingkat kesadaran anak didik kita itu sudah tinggi seperti itu. Bukan hanya di lingkungan sekolah kita harapkan nanti ke depannya, tapi juga bisa meluas pada lingkungan keluarga. Selanjutnya, hari ini Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah yang kami hormati, kami sampaikan latar belakangnya bahwa Pak Bupati dan Ibu Ermita, Wakil Direktur di pusat, telah menandatangani MOU terkait dengan bank sampah. Ya, mudah-mudahan bank sampah ini bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan BNI. Sebenarnya harapannya Pak Bupati mungkin nanti disampaikan oleh beliau, kita akan melaunching ini, gerakan bank sampah ini, Ijo Nol Dedoro dan bank sampah ini secara masif bahkan memecahkan rekor muri. Kalau nggak salah begitu ya Bu Ermita ya? Betul Pak, betul. Nah, kita kondisi COVID, ya kita masih hari ini kita coba pakai pilot project dulu Bu. Ya, Pilot projectnya di 3 SMA, di 15 SD, dan di 15 SMP. Tapi tadi selesai Jumatan bareng Pak Bupati, beliau tetap menginginkan bahwa ini untuk pecah rekor ini dilaksanakan hanya mungkin dengan bentuk virtual kata beliau. Ya, mungkin nanti bagaimana teknis itu sifatnya seperti itu. Jadi demikian ada dua tujuan kita pada rapat siang hari ini. Nanti pada saatnya Pak Bupati setelah menerima tamu insya Allah akan hadir juga di tengah-tengah kita. Selanjutnya pada kesempatan ini sudah hadir leading sektor terkait perjanjian kerjasama itu ada di Dikbud Bu Yuli, ada di Dikbud Pak Kadis dan Pak Sekdis yang sudah mungkin pada hari ini izin untuk menyiapkan pemaparan teknis Bu. Nah nanti mungkin baru ke Bu Yuli, teman-teman di BNI, dan nanti mungkin ada arahan umum dari Pak Bupati. Demikian mungkin. Baik, demikian kata pengantar dari kami. Sekali lagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, matur tampiasih, Kelurahan Keringan Pelungguh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini sebagai cikal bakal untuk membuat gerakan ke depan, Lombok Barat bisa semakin mantap. Demikian. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Pak Kadis Dikbud untuk menyampaikan pengantarnya. Kami persilahkan Pak Kadis.
Ini di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabbihi ajmain. Di mana ini? Oh. Bapak asisten 1 yang saya hormati, Ibu atau tim Ibu Yuli, Pak Umar yang dari BNI, yang saya hormati pula Bapak Sekretaris, Bapak Kabid, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang SD, SMP maupun yang SMA yang hadir yang saya hormati, tidak lupa pula kami ucapkan selamat datang untuk semuanya, dan tak lupa pula Bapak Kadis Perindak, ya, Pak Kadis Perindak juga kita undang di sini. Kenapa kita undang Pak Kadis Perindak? Karena nanti mungkin ada diskusi dengan Bang Patnam bagaimana kita mengatasi sampah yang ada di pasar, terutama ini Pak Kadis Perindak. Kalau untuk di sekolah dan di rumah, insya Allah kami tangani dengan 33 kepala sekolah ini, insya Allah Lombok Barat akan bersih begitu. Kemudian yang paling penting yang punya gawe sebenarnya Pak LH ini. Ada Kak Kadis LH? Atau yang mewakili? Ada? Oh ya, alhamdulillah ya. Ya ini terima kasih Pak Kadis LH, Pak Kadis Kominfo yang kami hormati pula, rekan-rekan Kadis lainnya yang kesempatan hadir pada kesempatan pada hari ini yang kami hormati pula, dan tak lupa pula dari Bank 46 Pusat yang ikut Zoom meeting pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kehadirannya, ya. Selamat sore atau selamat siang, Bu, ya. Ya, kami aturkan kepada Ibu, terima kasih telah berkenan untuk mengikuti secara Zoom meeting dari BNI Pusat. Kaitannya dengan pelaksanaan bank sampah yang ada di sekolah, insya Allah ya, nanti akan kita launching di tahun pelajaran baru kayaknya. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris, ya. Saya mengantar saja. Jadi untuk kita maklumi bersama bahwa sekolah-sekolah yang kita tunjuk ini adalah merupakan sekolah-sekolah yang memang menurut penilaian kami yang akan mampu gitu untuk melaksanakan bank sampah ini. Jadi keuntungan bagi sekolah banyak sekali untuk bank sampah ini, ya. Jadi anak-anak akan menjual sampah di sekolah, itu modelnya nanti, ya. Nah, jadi nanti ada sosialisasi dari pihak BNI ke sekolah-sekolah, ya. Bagaimana teknisnya nanti selengkapnya. Yang penting nanti kita sudah memprogramkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat masalah bank sampah ini, insya Allah Pak Asisten bisa jalan, Bu, ya, insya Allah. Saya yakin sekali bisa jalan kalau di sekolah gitu. Karena nanti anak-anak di samping dia membersihkan sampah di sekolah, dia akan membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah setiap hari. Nah, nanti teknisnya supaya tidak mengganggu jam pelajaran, mungkin nanti di pagi hari. Dan ada petugas khusus mungkin nanti secara teknis kita akan bicarakan di lingkungan kita nanti di sekolah maupun di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Yang nanti penjelasannya lebih rinci akan dijelaskan oleh Bapak Sekretaris. Jadi secara umum nanti anak-anak itu akan membawa sampah dari rumah pakai tas kresek, ya, yang sudah dipilah, sampah organik, anorganik. Anorganiknya itu jadi dua, ada pecahan, ada plastik. Nah ini akan ditimbang. Nah ditimbang di sekolah. Nah insya Allah untuk timbangan itu ya akan kita diberikan, ini sudah dijanji oleh dari BNI Pusat kemarin waktu kita Zoom meeting. Ya. Nah, dulu itu sudah dijanji 10 sekolah, 20 ya, 20, tapi berkembang jadi 30 karena kepingin memecah rekor ini kita, ya 33 gitu. Nah, untuk timbangannya insya Allah gratis. Ini kita tunggu, ya. Jadi insya Allah kita akan diberikan itu untuk sekedar timbangannya, untuk bahan untuk nimbang di sekolahnya. Insya Allah kita sudah berbicara lewat Zoom meeting kemarin maupun lewat WA. Insya Allah. Makanya beliau mengikuti terus perkembangan kita di Lombok Barat ini. Apa kita benar-benar atau sungguh-sungguh melaksanakannya gitu. Jadi ini adalah
rapat ini merupakan kesungguhan kami di Lombok Barat untuk melaksanakan bank sampah ini. Mari kita saling dukung Bapak Ibu ya. Kemudian untuk teman-teman kepala sekolah jangan bingung masalah ini, insya Allah ya. Insya Allah dia akan jalan. Anak-anak akan punya uang. Mungkin nanti aturannya juga anak tidak belanja memakai uang, nanti dia pakai kartu istilahnya ya. Akan dibelikan alat nanti mungkin di setiap sekolah itu atau tiap koperasi sekolah nanti diberikan kartu yang sudah ada isi uangnya, dan buku masing-masing anak punya buku tabungan. Insya Allah kita akan memecah rekor, kita akan mengusahakan 10.000 Pak Sekretaris ya, 10.000 peserta didik yang akan kita programkan di Lombok Barat ini akan mengikuti, akan menjual sampahnya kepada pihak ketiga. Nah mungkin nanti penjelasan untuk pihak ketiganya Pak Asisten, apakah kita sudah punya begitu, bagaimana teknisnya, dan ini LH mungkin minta bantuannya mungkin untuk pengangkutan sampah yang istilahnya roda 3 itu ya, roda 3 itu apa dan bahasa anunya itu roda 3, kaisar itu ya. Ini Pak LH mungkin bisa nanti kita kerjasama kalau ada itu, karena Pak Bupati sudah memberikan lampu hijau untuk itu. Mudah-mudahan LH mungkin kita bisa mengadakan beberapa sekolah percontohannya. Karena bukan hanya satu sekolah, jadi ada sekolah terdekat juga akan direkrut. Misalnya satu gerung, SD 1 gerung ini, SD 1 gerung yang dapat, mungkin SD 2, 3, 4, nanti jemput sampahnya yang di sana itu. Nah itu ditimbang di SD 1 dengan nama-nama anak-anaknya. Jadi itu perlu pengangkutan. Nah ini mungkin jadi PR untuk LH ya. Nah, biasanya roda 3 itu ada di sana dia itu ya. Nah, mungkin sekedarnya mungkin berapa yang bisa disumbangkan untuk bank sampah ini. Ini permohonan kami. Nah, secara teknis untuk gerakan bank sampah ini akan disampaikan nanti oleh Pak Sekretaris. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya sebagai pengantar, kita tidak panjang-panjang ya. Gambarannya tadi itu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai kegiatan kita, ini kita sudah sepakati jadwalnya dengan pusat Pak Asisten lewat Zoom meeting kemarin. Jadi program kita sudah rinci, dan nanti akan disampaikan oleh sekretaris secara rincinya. Kapan kita harus sosialisasi, kapan kita harus sampai launchingnya, dan kapan actionnya begitu. Jadi sudah ada jadwalnya. Nanti Pak Sekretaris akan menyampaikan hal tersebut. Nah, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua dan akan menjadi amal kita. Bapak Ibu kepala sekolah, ini bukan proyek ya, ini kerja ikhlas untuk amal kita ya. Mudah-mudahan ya menjadi saksi hidup kita nanti di akhirat ini ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengusahakan ini, Lombok Barat akan bersih dari sampah. Nah, tinggal kita bicara pasar nanti Pak Sabidin ya. Nah, gimana kita, apakah ada bank sampah di pasar nanti atau gimana, atau di LH atau di kantor-kantor juga akan kita kembangkan seperti itu. Nah ini kita mulai dari sekolah dulu. Nah mungkin itu saja pengantar dari kami. Selanjutnya kami serahkan Pak Sekretaris untuk menyampaikan secara teknis supaya ada gambaran teman-teman kepala sekolah yang akan melaksanakan bank sampah ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Sekretaris, Bu Hermita masih monitor? Izin Bu. Halo, izin pusat masih monitor Bu Hermita? Karena nanti Bu Hermita kita minta berikan sambutan, saran juga mungkin. Izin Pak Agus. Terima kasih kalau gitu. Izin Pak Agus. Ya. Bu Hermita sedang ada ketemu kepala BI, jadi nanti diwakili saya sama ada Mbak Yuni yang ngurusin bank sampah dari pusat. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Kita dengar dulu expose dari Pak Sekdis terkait dengan penjelasan teknis untuk menyampaikan persepsi kepada kepala sekolah kita yang hadir pada saat ini. Kami persilakan Pak Sekdis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
yang terhormat Bapak Asisten Daerah 1, yang terhormat Bapak Kadis Dikbud Lombok Barat, yang terhormat Bapak Kadis LH atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Bapak Kadis Perindak, Kominfo, dan pejabat yang lainnya, yang kami banggakan Bu Yuli, Pak Umar, rekan-rekan tim dari BNI, dan yang luar biasa ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, terutama 3 orang Kepala SMA. Selamat sore Bapak Ibu. Ini SMA ini dan SMK kewenangan kita tidak di sana Bu Yuli, Pak Asda, di provinsi, tetapi karena keinginan teman-teman ini membackup program ini luar biasa, mereka membackup kita. Rekan-rekan Kepala SD SMP, singkatnya undangan yang kami muliakan. Pak Alam, Kabak Hukum, Mas Alam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat kumpul di ruangan gini guna terus saling ingat mengingatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu karakter pendidikan di Lombok Barat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, Pak Kadis, bahwa teman-teman BNI akan membantu kita, Pak Kadis. Nah, saat ini saya akan menyerahkan proposal itu, permintaan bantuan itu, Pak Kadis. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, Bu. Ya, kemudian sebelum kita lanjutkan, saya akan bacakan dulu kesepakatan Zoom meeting dengan teman-teman dari BNI 46 Pusat. Ini ada 6 time schedule yang akan kita lalui setelah kami Zoom meeting itu. Yang pertama, untuk list nama sekolah kita sudah kirimkan, ya. Untuk penambahannya, insya Allah hari ini kita akan kirimkan, Pak Umar. Jadi finalnya ada 33 sekolah, 15 SMP, 15 SD, dan 3 SMA. Kemudian untuk sosialisasi ke sekolah, ini pesertanya kepala sekolah, guru, dan anak-anak. Ini kesepakatan kita minggu kedua bulan Juni. Kemudian yang ketiga, pendaftaran sekolah menjadi bank sampah ke Dinas Lingkungan Hidup, minggu kedua bulan Juni. Kemudian data siswa, baik itu nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, akhir Mei. Dan ini sudah kita berikan. Kemudian yang kelima, jadwal sosialisasi per sekolah bulan Juli, sedangkan pembukaan rekening siswa Juni sampai dengan Juli. Insya Allah kami sudah bersepakat dengan Pak Kadis, jadwal-jadwal ini bisa akan lebih cepat lagi kami kerjakan, ya. Insya Allah hari ini juga teman-teman BNI 46 akan membagikan form ke sekolah-sekolah yang akan ditindaklanjuti oleh sekolah untuk mengisi sesuai dengan data sekolah yang sudah kita berikan. Insya Allah Pak Asda, kita akan penuhi jadwal ini lebih cepat dari jadwal maksimal yang sudah ditentukan dan sudah disepakati. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk ekspos hari ini tujuan kami adalah ingin menyatukan persepsi terutama dengan teman-teman sekolah agar kita memiliki satu bahasa yang sama, bahwa gerakan terpadu Nol Deduru dalam hal ini bank sampah ini kita memiliki pemahaman yang sama sehingga kita akan bergerak bersama-sama, satu sekolah dan sekolah yang lain memiliki visi pemahaman yang sama. Karena bersama-sama dan pemahaman yang sama, insya Allah gerakan ini akan bisa kita laksanakan secara optimal. Silahkan lanjutkan. Jadi ini Bapak Ibu ada program Lombok Barat, program Bupati, Nol Hijau dan Nol Deduru. Nah untuk bank sampah ini kita ambil program yang kedua, yaitu Nol Deduru.
Karena kalau hijau kaitannya dengan penanaman pohon, penghijauan dan sebagainya. Kita fokus nol dedoro bank sampah ini. Nah, ini dasarnya ya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI nomor 13 tahun 2012 pasal 1. Nah, bank sampah itu sendiri adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian tujuan kita sebenarnya dengan gerakan ini, yang pertama mengajarkan siswa literasi keuangan dari usia dini. Kemudian yang kedua, memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan izin Pak Bupati, lanjutkan. Tujuan yang kedua, kita adakan gerakan ini adalah memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan untuk di-recycle menjadi sesuatu yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang ketiga, terciptanya lingkungan sehat, bersih, dan indah. Itu tujuan gerakan terpadu nol dedoro bank sampah yang kita niatkan untuk SD, SMP, dan SMA di Lombok Barat. Lanjut Pak. Kemudian sasarannya untuk total jumlah SD dan SMP di Kabupaten Lombok Barat ini sekitar 459. Untuk total SMA dan SMK-nya kurang lebih 30 yang negeri, nggih, Bunda? 29. Nah, total siswa SD SMP di Lombok Barat ini sekitar 83.823. Ya, kalau untuk SMA-nya mungkin sekitar 15 ribuan lah kurang lebih ya. Nah, karena jumlah siswa kita besar dan sekolah kita 400 lebih, untuk saat ini kita sampling dulu. Kita lakukan dalam bentuk penunjukan atau pilot project. Nah, saat awal ini kita menunjuk 15 SD dan 15 SMP, kemudian 3 SMA. Yang pertama SMA 1 Gerung, yang kedua SMA 1 Lingsar, dan yang ketiga SMA 1 Narmada. Total keseluruhan jumlah siswa dari SD sampai SMA yang tidak kita ikut sertakan kelas akhirnya sekitar 11.676. Itu yang sementara ini yang akan kita satukan persepsi untuk gerakan ini. Kemudian lanjutkan. Nah, untuk pemahaman kita bersama teman-teman kepala sekolah, alur mekanisme yang akan kita lakukan di lapangan dengan kata gampangnya misalnya konversi sampah menjadi setoran rekening. Ini ada 6 langkah yang harus dilakukan di sekolah, nanti akan diperkuat lagi oleh teman-teman BNI. Yang pertama, langkah pertama adalah sosialisasi edukasi. Insya Allah kami dan tim BNI nanti akan ke sekolah-sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan tim BNI Pusat tentang langkah-langkah ini, langsung berhadapan dengan kepala sekolah, guru-guru, dan siswanya. Kemudian langkah yang kedua adalah pemilahan sampah. Ini siswa ke sekolah membawa sampah yang telah dipilah. Kemudian langkah yang ketiga adalah penyetoran sampah. Ya, langkah yang ketiga penyetoran sampah. Ini sampah yang sudah dipilah, kemudian disetorkan ke bank sampah secara periodik. Kemudian langkah yang keempat adalah penimbangan. Ini penimbangan maksudnya sampah yang sudah disetorkan
kemudian diukur bobotnya. Nanti implikasinya pada berapa anak-anak kita akan mendapat finansial. Ya, semakin berat sampahnya, semakin banyak tentunya akan berimplikasi kepada finansial yang akan diterima. Selanjutnya pencatatan. Nanti ada agen BNI 46 yang akan mencatat sampah-sampah yang sudah ditimbang itu, ya. Dan agen BNI 46 ini akan melibatkan guru atau karyawan yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah laporan buku tabungan. Nanti teman-teman dari BNI akan menyiapkan tabungan simpel, tabungan simpanan pelajar. Ya, insya Allah dengan adanya tabungan simpanan pelajar ini, seperti katanya Pak Kadis tadi, transaksi di sekolah itu akan menggunakan kartu, jadi tidak menggunakan dana real, uang real lagi. Ini literasi yang bagus untuk membuka wawasan anak-anak, ada literasi keuangan yang lain selain literasi yang selama ini mereka pahami. Mungkin secara teknis, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman kepala sekolah, itu yang perlu dipahami bersama, sedangkan masalah sampah, jenis sampah ini sudah kita pahami bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Sekretaris Dinas. Jadi Ibu Kepala Sekolah yang banggakan, sampun dijelaskan tadi teknis oleh Pak Sekdis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan, ya, menyamakan persepsi kita di tahap awal ini, ya, karena ini sifatnya teknis untuk bisa kita laksanakan dalam bentuk pilot project dulu di masing-masing sekolah. Izin Pak Bupati, Bu Yuli, jadi tadi Pak Bupati kami sudah memberikan pengantar dengan Pak Kadisdikbud, kemudian dilanjutkan oleh Pak Sekdis terkait dengan teknis pelaksanaan operasional di lapangan untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan penjelasan teknis tadi, ya, menyamakan persepsi kita, ya Bapak Ibu guru, ya, untuk pelaksanaan program yang digagas oleh Pak Bupati. Selanjutnya Pak Bupati kami sampaikan bahwa alhamdulillah Bu Yuli, kerjasama dengan BNI ini luar biasa sesuai dengan kebijakannya pemimpin kami Pak Bupati, bahwa sesuai tema kami di hari ulang tahun kemarin adalah kolaborasi dan inovasi. Dan alhamdulillah kolaborasi dan inovasi ini sudah kita tindak lanjuti dengan MOU, bahkan dengan teknis dengan PKS, ya Pak Umar, ya. Ya, yang lapor sama Pak Bupati tadi Pak Parlan dari BKD juga sudah menyampaikan laporan bahwa sudah ada kegiatan pelatihan, ya Pak Umar, ya, terkait dengan agen 46, ya. Terima kasih Pak Umar. Selanjutnya pada hari ini Pak Sekdis bisa menjelaskan 6 tahapan ini, tentunya sudah ada Fitcon sebelumnya Pak dengan pihak BNI, sehingga ini sudah konkret, ya teman-teman. Salam Bu Hermita tadi Pak Bupati, karena beliau ada dengan Kepala BI rapat, sampaikan salam saja, tapi ini sudah ada perwakilan dari yang mewakilin Bu Hermita, ya. Mungkin untuk produktifnya rapat kita, Ibu sampaikan dulu. Nanti mungkin kalau memang ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami persilahkan. Selanjutnya nanti kita sama-sama mendengarkan terakhir arahan daripada Pak Bupati. Mohon izin Pak Bupati, demikian. Kami persilahkan dari Jakarta, kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Bupati, Pak Fauzan. Apa kabar Pak? Salam sehat. Oh ya, kemarin habis ulang tahun, selamat ulang tahun juga Pak. Semoga panjang umur. Amin. Salam dari Bu Hermita. Bu Hermita lagi di rapat dengan Kepala BI Pak. Terus Bu Yuli, Pak Agus, Pak Kadis, dan bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah akhirnya ya Pak Bupati, ya, pelan-pelan terwujud juga kerjasama kita.
mulai dari program bank sampah. Tadi sudah dijelaskan program-programnya. Alhamdulillah kami senang sekali ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada halangan ya Pak. Memang tujuan kita adalah literasi keuangan ini terkait bank sampah ini untuk pendidik anak-anak sekolah supaya mereka itu menabung dan punya buku sendiri-sendiri. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya lancar. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin silakan Pak Agus diteruskan. Saya hanya dari pusat intinya support ya Pak Bupati, support terhadap semua program-program yang akan dijalankan oleh Pak Bupati demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ini kalau mau tanya Pak Agus, ini nanti ada launchingnya apa enggak ya Pak? Nanti kita diskusikan teknisnya Bu ya. Oh ya, oke. Ya, yang jelas harus ada launching Bu. Ya siap. Kalau perlu ada Pak Gubernur juga Pak Fauzan ya. Kita harapkan ini menjadi gerakan ya Bu ya, gerakan yang terbesar di NTB gitu kan, memberikan contoh kabupaten kota yang lain. Harum. Okay. Betul. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Pak Agus. Sukses, sehat selalu. Izin Pak Bu. Ya. Tadi Pak Sekdis, Pak Kadis sudah menyampaikan proposal ya untuk dukungan terkait sarana sudah diterima. Mungkin nanti pengadaan sarpras yang mendukung untuk kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini hadir Pak Bupati 3 dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, 15 Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP dan 15 Bapak Ibu Sekolah SD. Nah, nanti mudah-mudahan ini tadi saya sempat diskusi selesai Jumatan sama Bapak bahwa ini katanya tetap mau di launching gebrakan pemecah rekor Bu ya, mudah-mudahan cuman dengan virtual bahasanya ini. Tapi mudah-mudahan lah walaupun ini sifatnya pilot project, tapi ini sampai kita menunggu pandemi atau bagaimana nanti tadi di launching kita akan, yang jelas komitmennya Pak Bupati kita ini merupakan gerakan yang besar sehingga harus di launching untuk memecahkan rekor muri ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai berkat doa kita sekalian. Amin. Kami persilahkan mungkin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA 1, terus kemudian SMP 1 dan SD 1, sebelum Pak Bupati memberikan arahannya nanti. Kami persilahkan mungkin memberikan masukan atas penjelasannya Pak Sekdis tadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati, Ibu Yuli dan tim dari BNI, Bapak Ibu Kepala Dinas yang sempat hadir dan teman-teman kepala sekolah SD, SMP dan SMA yang berkesempatan hadir di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sampah di sekolah kami. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Gerung adalah tahun 2012 merupakan perwakilan NTB untuk sekolah adiwiyata nasional. Pada waktu itu kami masih mengolah sampah sendiri, sampah organik, terutama sekali yang diproduk oleh sekolah, ada daunan ya, itu kita olah masih dengan secara sederhana. Tapi berkembang selanjutnya, kami dapat bantuan juga Pak, waktu itu dari BLH. Ada rumah kompos, tempat kami mengolah sampah organik. Kemudian ada bantuan transportasi, alat transportasi Kaisar kalau nggak salah waktu itu, roda 3. Di mana pada waktu itu kami diwajibkan untuk mengangkut sampah di sekolah sekitar. Jadi ada 3 sekolah di sekitar sekolah kami, di jenjang SMA, itu yang kami angkut sampah organiknya dan kami olah di sekolah kami. Nah kemudian berkembang selanjutnya, mulai kita berpikir karena sampah anorganik itu cukup besar juga ternyata diproduksi baik di sekolah lewat produk-produk makanan. Belum lagi pedagang sekitar sekolah yang menyumbang juga produk sampah plastik ini ya terutama sekali yang cukup merepotkan juga karena pada akhirnya sampahnya masuk juga ke sekolah kami.
Karena bagaimanapun ya salah satu pelanggannya adalah siswa-siswi kami di sekolah. Nah, ini mulai membuat kami menjadi berpikir lebih jauh bagaimana caranya agar sampah plastik terutama yang anorganik ya, kemasan makanan dan sebagainya ini bisa kita manfaatkan. Tahun 2018 kemarin kami membuat bangunan sederhana namanya rumah kreatif. Rumah kreatif ini adalah sebagai pelengkap rumah kompos. Rumah kompos kami selain memproduksi pupuk kompos juga sekarang sudah memproduksi pupuk cair organik. Dan itu sudah di COD, Bu, menerima pesan antar. Oke, jadi ini perkembangan dari rumah kompos di sekolah kami dan kami membangun secara sederhana rumah kreatif tempat pengolahan sampah anorganik, di mana kita integrasikan dengan pelajaran muatan lokal di sekolah. Ada pelajaran namanya PKWU, pendidikan kewirausahaan. Nah, di sana guru-gurunya langsung memantau bagaimana anak-anak secara kreatif mengubah sampah ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan kembali dengan prinsip 3R itu, reuse, recycle. Nah, ini yang kita gunakan di sekolah dan alhamdulillah sampai saat ini dari Dinas DLH Provinsi juga menjadikan kami sebagai salah satu pilot project untuk pengolahan sampah terpadu ini. Ya, dan banyak sekolah, alhamdulillah di NTB ini sudah 15 SMA se-NTB yang sudah menjalin kerjasama dengan kami untuk pelatihan. Ya, pelatihan meskipun kami terus terang Bu masih sederhana sekali pengolahan sampah kami dan kami terus belajar untuk meningkatkan. Beberapa waktu yang lalu ada 10 kepala sekolah dari Lombok Timur, dari Sembalun terutama, itu belajar juga pengolahan pupuk kompos di sekolah kami karena katanya di wilayah sana itu sampah sayuran itu cukup merepotkan karena dibuang di pinggir-pinggir jalan oleh para petani gitu, sisa sampah dan salah satu LSM di sana ada Sembalunina namanya, itu yang sangat concern sekali tentang efek polusi dari bau yang ditimbulkan di sepanjang jalan itu. Akhirnya mereka direkomendasi oleh DLH Provinsi belajar di tempat kami dan kami ikut memantau juga di sana mereka membuat pupuk kompos ini secara sederhana. Ini kami hanya berbagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi sebenarnya sampah kita itu bisa juga kita manfaatkan. Dan alhamdulillah juga kita melibatkan seluruh warga sekolah, Bu. Oke, jadi sekolah kami secara keseluruhan bersama gurunya jumlahnya 1065 orang. Dan itu wajib menjadi anggota bank sampah kami. Ya, cuma ini menarik sekali tadi yang dipaparkan oleh Pak Sekdis dan Pak Kadis mengenai pembayaran ya yang bisa dibeli. Karena selama ini kami mengumpulkan sampah-sampah anorganik kelas per kelas. Jadi kami mengadakan lomba kebersihan di mana salah satu syaratnya itu adalah mereka wajib mengumpulkan sampah anorganik dan menjadi anggota bank sampah kami di sekolah. Nah, setiap ada jadwalnya, ada jadwal untuk mereka menyetorkan sampah-sampah plastik ini ke bank sampah. Cuma uangnya itu akan diambil nanti setelah 1 semester. Tetap kita timbang, beratnya kita hargakan sekian gitu ya. Itu dicatat oleh, tetap pencatatannya ada, mungkin baik di bank sampahnya maupun di kelas. Nah, untuk nanti dikonfirmasi berapa jumlah tabungan. Dan tabungan ini mereka manfaatkan untuk rekreasi biasanya, Bu. Jadi anak-anak kita memanfaatkan tabungan sampahnya itu untuk rekreasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga lah teman-teman ya. Ternyata sampah ini bisa bermanfaat juga. Dan kami sudah bekerja sama dengan bank sampah yang lebih besar, Bu, untuk menampung sampah-sampah plastik kami itu. Nah, ini pengelolaan kita sementara yang ada di sekolah dan ini saya rasa apa yang disampaikan tadi luar biasa sekali ini, makin bersemangat kami nih Bu untuk bisa mengimplementasikannya segera di sekolah dan mudah-mudahan
pelatihan berikutnya salah satu tempatnya mungkin bisa di sekolah kami. Kami Bisa, tunggu Bu. kita siap. Oke, Baik terima Bu, kasih. nggih. Terima kasih Bu, luar Ibu. biasa ya. Kita apresiasi dulu sama Ibu. Bapak Ibu Kepala Sekolah, apa yang disampaikan Ibu Ketua tadi, ini mungkin bisa sebagai referensi kita untuk ATM lah ya. ATM-nya amati, tiru, modifikasi ya. Mungkin nanti Ibu juga men-share ilmu yang sudah ada Bu. Karena ini sudah jadi contoh di NTB ini beliau ini ya. Mudah-mudahan ini kita tambah dahsyat lagi dengan dorongan BNI ini dengan masuk rekening tidak hanya untuk salah satunya dengan anak-anak didik dan keluarga juga tapi terus juga dilanjutkan untuk warga kebersihan Jakarta, di khususnya masyarakat. Terima Jakarta. kasih Ibu. Selanjutnya kami persilakan dari satu aja ya. Karena ini masih SD. ada video sebentar. Kami dari mana? SMP? SD? SMP ngiring Pak. Sebutkan nama Pak, ngiring Pak. Terima kasih. Ini perwakilan SMP Assalamualaikum kami persilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Suhandi, tempat tugas SMPN 2 Kediri. Bapak Bupati yang saya hormati dan banggakan, hadirin sekalian, hadirin-hadirat yang saya hormati juga, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sedikit untuk memaparkan apa yang sudah saya laksanakan ya. Begitu Bapak Bupati mencanangkan itu kebersihan sekolah hijau Nol Dodoro, alhamdulillah saya langsung bereaksi Pak Bupati, tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMA 1 Gerong. Kami juga sudah mengembangkan pupuk. Pupuk yang saya kembangkan pertama adalah pupuk kompos hijau, karena di lingkungan sekolah saya awal saya datang pindah ke SMP 2 Kediri merupakan sumber sampah ya berbukit-bukit sampahnya karena halamannya luas, rumputnya panjang-panjang, pohon-pohonnya banyak. Akhirnya saya berpikir bagaimana cara memanfaatkan sampah itu sehingga saya beserta semua guru mengadakan suatu kegiatan yaitu bagaimana mengolah sampah itu menjadi pupuk. Jadi yang saya kembangkan pertama adalah pupuk kompos hijau. Pupuk kompos hijau daun dan sudah saya jual Bapak Ibu ya. Itu sudah menghasilkan uang. Yang kedua adalah sampah limbah dapur, yaitu saya namakan adalah pupuk takakura. Bahkan Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekdes sudah menyaksikan, sudah saya uji coba di rumahnya Kepala Dinas juga ya. Jadi sudah jadi uang. Pendek kata kalau kita mau Bapak Ibu ya memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan kita akan bisa jadi uang. Ya, saya sudah membuktikannya. Saya sudah insya Allah sekitar 5 kuintal sudah saya jual. Stoknya juga tetap saya produksi, setiap motong rumput saya buat pupuk kompos hijau. Bagaimana cara pembuatan silahkan Bapak Ibu kepala sekolah yang lain, kalau mau buat tidak susah, gampang membuatnya asal kemauan saja ya. Cuman yang agak ribet sedikit adalah itu pupuk takakura itu berasal dari limbah dapur. Jadi setiap pagi kepala sekolah, Bapak Ibu guru, anak-anak membawa sampah dapur. Jadi sampah dapur itu di bawah, hanya saja pengolahannya agak berat kalau pupuk takakura ini. Karena pertama kita buat fermentasi dulu, setelah itu baru kita kasih makan bakterinya setiap pagi ya dengan menggunakan yaitu sampah dapur ya, termasuk sisa-sisa campur sana untuk jadi bahan makanan bakterinya, sehingga itu panasnya sampai 70 derajat kalau kita tetap kasih makan ya, jadi tidak boleh putus itu. Jadi kesulitan kami ya, pertama saya senang sekali kita akan diajak untuk membuat bank sampah, memang itu kuncinya ya, supaya pupuk itu bisa kita laksanakan dan bisa hasil yang maksimal itu ya itu. Jadi itu terima kasih Pak Kadis, Pak Asisten untuk membuat bank sampah itu saya salut, dan juga mohon bimbingan juga. Karena kami juga masih awam bagaimana cara mengolah sampah yang baik, hanya saja kami di sekolah hanya kemauan saja, dan saya bekerja sama dengan Bank Sampah Mataram juga sudah memberikan bimbingan kepada kami. Mengenai bank sampah ini sangat kami harapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Haji Suhaidi, Kepala SMP 2 Negeri Kediri ya, ini sudah praktikkan langsung ini ya. Mudah-mudahan kita harapkan semua Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua dan Pak Suhaidi tadi semangatnya ya, sehingga ini bisa berjalan. Selanjutnya terakhir ini satu ya lagi Kepala SD ini biar tercover ini perwakilan satu-satu. Kami persilakan dari Kepala Sekolah SD, dari mana?
Nggih, Ibu lagi nggih. Singkat aja Bu nggih. Kami persilakan Bu. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Barat, singkatnya hadirin yang saya hormati. Mohon maaf. Pengalaman yang kami lakukan di SD Negeri 1 Sandik. Ya, jadi dari tahun 2017 kami bekerja sama dengan DLH Kabupaten Lombok Barat dan beberapa bank sampah. Jadi pada saat itu kami diajarkan bagaimana supaya anak-anak ini dari kecil sudah sudah bersih, terutama lingkungan di sekolah kami. Jadi pada saat itu yang kami diajarkan adalah membuat eco-brick, di mana eco-brick itu adalah kami mengumpulkan sampah-sampah yang non-organik, yang terutama yang dari plastik, yang pada saat itu banyak sekali terdapat di sekolah kami. Jadi sampah-sampah yang plastik itu dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah pada saat itu kami menggunakan bekas botol air Narmada. Jadi harus sama botolnya supaya kami ingin sampah-sampah terutama yang ada di kelas dan lingkungan sekolah pada saat itu bersih. Kemudian sampahnya dimasukkan ke dalam botol, jadilah dia eco-brick. Kemudian eco-brick itu kami kumpulkan. Pada saat itu kami mengumpulkan sebanyak 500 botol yang sudah menjadi eco-brick. Kemudian di sekolah kami pada saat itu kami membuat yang namanya Gapura Eco-Brick. Nah tahun 2017 juga alhamdulillah sekolah kami sudah diliput oleh TVRI secara nasional. Bagaimana anak-anak membuat eco-brick, kemudian hasil dari eco-brick itu kami manfaatkan untuk membuat sebuah gapura. Sampai saat ini gapuranya masih berdiri kokoh, namun mohon maaf karena kerjasamanya terputus di tahun-tahun berikutnya pasca gempa, jadi kami kebingungan juga, anak-anak sudah terbiasa. Jadi di dalam tasnya itu selalu ada botol, setiap dia makan permen atau bungkus yang terbuat dari plastik, otomatis sampahnya itu akan dimasukkan ke dalam botol-botolnya itu. Karena kami tuntut semua wali kelas setiap bulan harus mengumpulkan sampah-sampah yang dimasukkan ke dalam botol itu ke sekolah. Yang nantinya kami akan membuat hiasan-hiasan yang ada di sekolah. Mungkin karena keterbatasan kami di SD, jadi cuman itu yang dapat kami lakukan dan alhamdulillah juga jadi kelas bersih, sekolah juga indah karena eco-brick yang kami buat dari botol-botol yang dikumpulkan oleh siswa. Mungkin itu saja pengalaman dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Jadi luar biasa ini kita kasih apresiasi semua ini. Semangatnya Ibu, Bapak Guru ini luar biasa. Sehingga saya karena semangat semua, saya usulkan nih sama Pak Bupati. Kita adakan nanti kalau ini udah jalan, lomba ya. Lomba ijo nol teduru ini nanti. Nanti diserah, tapi per level itu ada SMA, SMP, SD ya Pak ya. Untuk menampung semangatnya Bapak Ibu sekalian. Karena ini saya lihat tadi kreativitasnya luar biasa masing-masing. Dan nanti mungkin diserahkan Pak Bupati pada saat HUT Lombok Barat misalnya kalau sudah tidak COVID lagi ya. Demikian mungkin. Terima kasih sekali lagi atas masukannya. Untuk teknis, kalau memang ada yang dipertanyakan lagi oleh Bapak Ibu Guru, silahkan langsung hubungin Pak Kadis atau Pak Sekdis. Karena ini sudah dapat konfirmasi ya Pak Umar ya dari BNI seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum ke Pak Bupati ada video katanya Bu, mau ditayangkan? Lama nggak videonya? 4 menit, oke. Mohon izin Pak Bupati, ada video lagi. Bersilakan. Bank Negara Indonesia. Dengan gerakan Ayo Menabung dengan Sampah. Dengan BNI, sampah menjadi tabungan. Gerakan kepedulian lingkungan yang dikolaborasikan dengan gerakan edukasi dan literasi keuangan.
Dimulai dari lingkungan pendidikan sekolah, di mana pendidikan merupakan tempat yang baik untuk mulai menanamkan kepedulian terhadap lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah. Semua itu guna membentuk karakter generasi bangsa yang gemar menabung dan peduli terhadap lingkungan. Gerakan juga terus dilanjutkan untuk warga di lingkungan perumahan dan juga karyawan di perkantoran. BNI mengawali gerakan ini dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Dari tingkat SD, SMP, sampai tingkat SMA, para murid membawa sampah yang sudah mereka pilah dari rumah untuk kemudian disetor ke bank sampah yang ada di unit sekolah mereka. Saat menyetor sampah ini, sampah ditimbang, dicatat berdasarkan harga dan bobot sampah. Pencatatan ini dikonversi dalam rupiah dan akan langsung dicatat dan ditransaksikan secara online oleh agen 46 ke dalam rekening masing-masing siswa. Sekarang aku bisa menabung gak hanya dengan uang saku, tapi aku juga bisa menabung dengan sampah. Terima kasih BNI. Sekarang udah gak zamannya buang sampah sembarangan. Lebih baik ubah sampah yang ada di rumah dan di sekolah menjadi tabungan BNI. Itu baru namanya anak zaman now. Alhamdulillah sekarang sampah bisa menjadi berkah. Yuk teman-teman, mari kita wujudkan lingkungan sekolah dan rumah yang bersih dan nyaman dengan ikutan nabung sampah bersama Bank BNI. Sampah-sampah yang ada di unit sekolah ini kemudian dibawa menuju bank sampah atau BSU untuk proses lebih lanjut. Tidak hanya menyasar dunia pendidikan, BNI juga mengajak seluruh warga, pekerja PPSU, dan rukun warga untuk aktif dalam kegiatan positif ini. Dan juga terus akan dikembangkan untuk para karyawan di perkantoran, baik pemerintah maupun swasta. Saya lebih semangat pilah sampah dalam bekerja, karena hasil konversi sampahnya bisa masuk ke dalam tabungan Bank BNI. Terima kasih Bank BNI. Setelah sampai BSU, sampah juga akan ditimbang bobotnya, dicatat dan dikonversi dalam rupiah, dan akan langsung dicatat dan ditransaksikan secara online oleh agen 46 untuk selanjutnya kemudian ditransfer ke dalam rekening masing-masing peserta melalui aplikasi agen 46 yang terkoneksi dengan sistem perbankan. Menabung sampah sekarang menjadi lebih aman karena saya memiliki buku tabungan dan ATM BNI. Makasih BNI. Sampah-sampah dari BSI, BSU ini berakhir di tangan para buyer yang telah siap menerima sampah ini untuk mereka kelola dan mereka distribusikan kembali kepada pihak mitra lainnya, industri yang telah menjalin kerjasama dengan mereka untuk diolah lebih lanjut. Dengan mobile banking Bank BNI, transaksi pembayaran sampah ke bank sampah induk menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan nyaman. Program Ayo Menabung dengan Sampah adalah program edukasi untuk masyarakat dalam mengelola lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat. Mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai, serta mendidik masyarakat untuk membudayakan aktivitas menabung dengan cara yang mudah, nyaman, dan murah. Ayo menabung dengan sampah. Mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai, serta mendidik masyarakat untuk membudayakan aktivitas menabung dengan cara yang mudah, nyaman, dan murah. Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah. Pembentukan karakter generasi yang gemar menabung sejak usia dini dan peduli terhadap lingkungan bersama BNI. BNI. Luar biasa, singkat tapi bisa dipahami. Kira-kira inilah yang akan kita laksanakan. Cuman kita dalam bentuk gerakan yang lebih besar dan masif nantinya seperti itu. Ya Pak Umar ya. Baik, selanjutnya ini Pak Bupati, ada Pak Kadis Perindak, beberapa kepala dinas juga lingkungan hidup yang hadir Pak. Sebelum kita akhirin ini, mohon arahan Pak Bupati untuk kita semua. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Yang saya hormati rekan-rekan dari BNI, ini luar biasa menambah semangat kita semua di Lombok Barat. Yang saya hormati Pak Asisten, Pak Kadis, PDK, Perindak, dan kadis-kadis yang lain ya. Pak Sekretaris, para kepala sekolah SMA, SMP, SD yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian hadirin peserta rapat ya. Tadi kita sudah banyak mendengar
Di antaranya praktek yang sudah dilakukan di masing-masing sekolah. Dan saya kira itu luar biasa. Ya, cuma ya, sekarang ini kita maunya lebih besar lagi sehingga dia kemudian menjadi gerakan masif, gerakan kita bersama, dan bahkan ujungnya nanti mudah-mudahan ya anak-anak kita itu bisa menegur kita. Nah, itu sebenarnya ujungnya. Anak-anak kita bisa menegur kita, bisa menegur orang tuanya ya, terkait dengan bagaimana penanganan sampah ini. Nah, ya, mudah-mudahan, dan ini butuh memang pembudayaan dari masa-masa awal pertumbuhan anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, salah satu cara kita untuk menarik gerakan masif itu adalah kerjasama dengan BNI 46. Karena sampah itu ingin kita uangkan. Nah, biasanya kalau sudah uang, anak-anak akan lebih semangat, akan lebih tertarik. Mohon maaf, saya sering ngukur dengan diri saya sendiri. Mohon maaf ini. Dulu waktu kita kecil, panci robek, ingat enggak? Ah, ya. Enggak paham, Bu, ya. Ya, panci. Jadi dulu masih saya kecil lah, masih SD, masih TK gitu. Kadang-kadang panci ibu kita itu masih bisa dipakai, Bu. Tapi sengaja kita bolongin, kemudian kita tukar dengan permen. Nah, mudah-mudahan ini juga seperti itu. Jadi anak-anak kita ini yang sekolah ini karena balasannya adalah uang, dia tidak hanya mencari memilah sampah dari rumah tangga ibu bapaknya, tetapi justru mencari ke tempat-tempat di mana orang banyak sekali membuang sampah. Jadi itu tujuan kita, dan sekali lagi mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi gerakan masif. Nah, untuk kontak launching Bapak Ibu sekalian, kita ingin sekali ini bisa memecahkan rekor. Nah, Ibu Mita, ya Ibu Mita kasih kita informasi, rekor sekarang ini dipegang oleh Makassar, kata beliau. Oleh Makassar dengan peserta 10.000. Nah, saya pikir kalau 10.000 ya kita cari aja 10.001 kan sudah pecah rekor. Ini gampang aja. Nah, sekarang ini kan COVID. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Kan tidak mungkin kita bisa berkerumun dalam satu tempat. Saya kira teknologi menyediakan kita. Nanti kalau misalnya sudah disepakati tanggal dan harinya, tinggal Pak Asisten ya kita koordinasi dengan Dinas Kominfo. Ya, nanti Dinas Kominfo lah yang membantu sekolah-sekolah untuk menyiapkan, untuk membantu supaya bisa seperti ini. Kita bisa saling lihat dari jauh. Nah, bisa pakai Zoom. Bapak Ibu sekalian, misalnya di SD Sekotong bisa dilihat oleh teman-teman BNI di Jakarta. Nah, nanti ini tugas Kominfo. Ya, mudah-mudahan ini bisa, dan ini memang harus kita persiapkan. Dan kalau ini matang kita persiapkan, saya yakin ini menjadi gerakan yang akan luar biasa, tidak hanya di Lombok Barat. Ya, tetapi saya yakin dia akan meng-NTB. Dan saya yakin kalau Pak Gubernur, Ibu Wagub tahu apa yang kita lakukan, beliau akan minta diundang, enggak kita undang, beliau yang akan minta diundang. Yakin sekali. Ya, karena ini memang concern kita semua, ancaman kita semua. Ya, terkait dengan masalah sampah ini. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kan yang di bank sampahkan ini adalah sampah organik ya. Ya, yang non organik, yang diuangkan ini. Nah, bagaimana yang dengan yang organik? Nah, ini juga saya kira perlu Pak. Kalau saya sih tadi terobosan dari SMA 1 Gerung itu layak sekali diikuti, kemudian juga di SMP 2 Kediri. Jadi kompos. Kalau enggak bisa dijual ya untuk dipakai sendiri, kan luar biasa. Itu. Jadi ada dua ya, ada organik, ada yang non organik. Yang organik silahkan saling belajar, dan ini juga kita gerakkan, tetapi juga yang non organik
yang kemudian bisa kita uangkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya janji ini, catat ini. Ya, catat semua. Nanti akan kita ranking dia. Ya, kita akan ranking dan kasih hadiah. Bayangan saya, hadiah itu bentuknya dua. Ya. Pertama, ya, hadiah untuk siswa-siswi SD siapa yang terbanyak. Nah, setiap tahun kita nilai. Ya. Kemudian untuk siswa-siswi SMP kita pisahkan, saya kira, karena secara fisik mereka sudah beda. Itu termasuk untuk SMA. Nah, kemudian klasifikasi penilaian yang kedua adalah sekolahnya. Misalnya di sekolah itu, sekolah SD mana, SMP mana, SMA mana yang paling banyak sampahnya. Bukan yang paling banyak apa? Ya, yang transaksinya itu yang kita kasih hadiah. Ya. Tabungannya tentunya parameternya tabungannya. Nah, untuk anak-anak hadiah itu tentunya ke mereka. Tetapi untuk tingkat sekolah, hadiahnya itu adalah ke sekolah. Ya boleh jadi nanti komputer, boleh jadi sepeda motor, kita belum tahu. Ya nanti kita Luar biasa Pak Bupati. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan cara ini ya kita tidak ngomel lagi dengan sampah. Saya kira tidak ada yang tidak pernah ngomel di antara kita ini dengan persoalan sampah ini, terutama petani, Bu. Jadi petani kita itu memang kasihan dia. Setiap mau membajak sawah apa, yang pertama dia lihat itu adalah sampah plastik. Mereka akhirnya kemudian pekerjaan pertamanya yang memilah sampah itu. Ya, produktivitas terganggu karena dari sisi tenaganya kan terbuang, produktivitas dari sisi hasil mereka juga terganggu oleh persoalan sampah ini. Nah, sekarang tinggal Pak Asisten ya, kita mungkin didiskusikan lagi, tapi ini persiapannya harus betul-betul ya matang gitu. Ya sehingga apa yang menjadi cita-cita kita ya terkait dengan masalah ini bisa terakomodasi. Bayangan saya juga Bu Yuli dari BNI, nanti ini jangan-jangan berkompensi juga ya, terkonversi juga tabungan anak sampah dengan tabungan sekolah. Ya, jadi satu rekening tabungan anak gitu loh. Tabungan yang nabung pakai uang dari rumah ya sama tabungan harga sampah. Nah, kan bagus juga akhirnya. Ya, saya kira itu dari saya teman-teman. Ya mohon mari bersama-sama terus kita semangat. Ya semakin hari ini pasti sampah semakin banyak karena semakin banyak manusia kan. Ya, semakin banyak kebutuhan kita. Nah karena itu kita perlu solusi. Salah satu solusi ya ini. Kalau persoalan kemana sampah itu nanti setelah dikumpulkan jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, Pak Kadis L hadir. Oh, enggak diundang. Ya. Sekarang kan juga lagi berproses pembuatan pengolahan sampah untuk jadi BBM ya. Di Kebon Kongo itu dari Australia, Bu. Dari Australia. Demikian juga pembuangan sampah regional kita yang dikelola oleh provinsi. Ya, sekarang lagi berproses bagaimana supaya sampah yang non organik utamanya ini bisa untuk diolah. Ya, ada dua rencananya. Pertama tadi BBM dan yang kedua untuk tenaga listrik. Ya, dan makanya jangan khawatir terkait dengan kemana harus kita membuang ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman BNI, ini luar biasa. Teman di Pemda kurang semangat ditagih sama BNI, teman BNI yang tidak semangat ditelepon sama Pak Kadis, jadi kita saling isi luar biasa gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bupati. Ini kita dijanjiin sama beliau untuk kita lombakan. Karena semangatnya daripada Bapak Ibu kepala sekolah ini ya, mudah-mudahan. Selanjutnya sebelum kami tutup, kami mungkin sepatah dua patah kata, Ibu kami persilahkan.
Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Setda, Bapak Kepala Dinas, dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini dari Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, serta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Perkenalkan, nama saya Kadek Yuli Mahendri. Jadi kalau kita nggak kenalan, maka kita tak sayang katanya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi panggil saya Yuli. Jadi saya di BNI Mataram, kantornya di Jalan Langgo ya Pak ya. Saya hampir genap 16 Juni ini 1 tahun bergabung di BNI kantor cabang Mataram. Jadi saya izin dulu karena pemimpin cabang kami kebetulan ada acara di Mandalika dengan Bank Indonesia dan ada Komisi 11 DPR dari Jakarta terkait dengan UMKM gitu Pak Bupati ya. Nah kemudian dalam kesempatan ini saya membawa jajaran kami tim, izin juga saya menyapa Mbak Titin di Jakarta dengan tim ya, Mbak Yuni mungkin itu dari satu lagi. Ya, selamat siang. Oke Mbak Titin, selamat siang, salam sehat dan bahagia. Iya, siang Bu Yuli, Pak Bupati. Kami datang dengan senang hati dan penuh semangat ini diundang oleh Bapak Bupati. Ya, jadi kami hadir di sini pemimpin KCP Gerung, Pak Umar, mungkin sudah Bapak Ibu kenal ya. Paling ganteng ya. Kemudian di Lombok Barat ini ada 3 kantor cabang pembantu, satunya KCP Gerung, satunya KCP Senggigi, Mbak Rambu ya. Ya. Kemudian satu lagi pemimpin KCP di Narmada, Ibu Suri. Ya, Ibu Suri namanya panggilan. Iya, ladies first ya. Jangan pakai rok ya Pak Umar. Jadi karena Lombok Barat ini cukup luas ya. Jadi nanti ada kemarin kami dikasih datanya 20 sekolah ya, jadi nambah lagi 30, nanti akan kami bagi mana area terdekat untuk Narmada, Senggigi, dan Gerung. Nah seperti itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, kami akan jemput bola, jadi izin timeline tadi untuk sosialisasi selanjutnya yang lebih diperjelas. Kalau tadi menayangkan terkait dengan video, sepertinya Bapak Ibu sudah ada gambaran ya, dari alur siswa itu memilah sampah dari rumahnya ya, kemudian dibawa ke sekolah, tentunya ada jadwal di sekolah, tidak mungkin setiap hari ya. Nanti takutnya orang tua ini memiliki persepsi yang negatif, kok anak saya jadi pemulung kan begitu ya, ya kan? Nanti, nah mungkin ada jadwal tertentu di sekolah ya, diberikan jadwal setiap hari Rabu dan Jumat atau Sabtu. Nah mungkin seperti itu, terserah sekolah yang itu masukan Pak. Nanti takutnya anak-anak itu saking semangatnya luar biasa untuk mencari memenuhi tabungan itu, dia akan berpanas-panas mencari sampah non organik itu. Justru enggak belajar. Yang kami takuti kan seperti itu ya. Yuli, yes, Yuli. Titin. Mungkin nanti bisa kasih contoh yang sudah kita jalankan Mbak Yuni 2 menit 3 menit. Nanti share gimana Mbak Yuni sampah yang sudah berjalan. Iya. Jadi lanjut ya. Jadi tadi videonya aja sudah ada gambaran. Jadi yang namanya agen 46 adalah sekolah itu yang kami akan jadikan agen 46, Bapak Ibu ya. Jadi istilah kami adalah perpanjang tanganan dari outlet kami ya menjadi agen 46. Tentunya sekolah itu sebagai agen 46 tidak hanya menangani transaksi sampah saja. Ya, agen 46 itu adalah bisa bertransaksi seperti outlet kami, seperti kantor cabang pembantu, cuma namanya agen 46. Ya kan? Ya. Jadi transaksinya bukan transaksi sampah menukar sampah aja, tapi transaksi setor dan tarik. Jadi siswa itu seandainya mau menarik uang itu bisa di agen 46. Kemudian transaksi transfer. Coba deh nanti Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu di sini punya kartu ATM BNI ya. Kalau belum nanti kami bukakan ya. Seperti itu. Jadi transaksi beli pulsa, ya, transaksi pembelian dan transaksi pembayaran. Beli token listrik itu bisa Pak ya. Dan nanti dilengkapi dengan mesin edisi yang tadi digambar itu ya. Digesek kartunya. Dan siswa akan kami bukakan secara burekol, buka rekening kolektif. Jangan khawatir. Jadi kirimkan saja data siswa lengkap ya. Nama lengkap, tanggal lahir ya, nomor kartu pelajar, nanti akan kami bukakan secara sistem burekol, itu cepat. Ya, jadi nggak ada 1 jam, nggak ada itu untuk buka rekening kolektif, itu udah jadi terbentuk rekeningnya. Nanti kami akan print bukunya sesuai namanya. Nah, yang penting, jadi kami tidak mengadakan tatap muka dengan siswa Pak.
Jadi sebagai perantara sudah selesai itu kami akan berikan kepada PIC di sekolah itu, dan PIC sekolah itu untuk meminta tanda tangan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM-nya. Dan kami akan memberikan formulir, tentunya akan diisi karena itu merupakan syarat dan ketentuan pembukaan sebuah rekening itu. Jadi dari siswanya ada rekening, dari sekolahnya sebagai agen 46. Nah, dari sekolah itu kan sudah mengumpul sampah-sampah yang non organik tadi, akan dilempar juga ke pengepul, ya kan? Nah, itu juga akan kami bukakan sebagai agen 46. Jadi transaksinya itu transaksi keuangan terjadi di situ. Jadi sekolah itu misalnya sudah berapa kilogram akan disetor. Jadi tidak menumpuk di sekolah, ya kan, Bapak Ibu ya. Nanti tinggal mungkin di WA saja, tolong ambil ini ada 20 kilogram sudah tersedia. Nanti transaksinya via agen 46 juga. Nah, itu alurnya Bapak Ibu ya sebagai gambaran. Nanti mungkin izin Pak Bupati dan Pak Setda terkait dengan sosialisasi kembali nanti kepada sekolah-sekolah, kami minta schedule atau mungkin sekalian kalau door to door satu-satu sekolah agak lama ya Pak ya. Mungkin dikumpulan apakah SD saja dulu atau memang gabungan. Tadi Ibu bersedia di sekolahnya Ibu mungkin, nanti kami datang untuk mensosialisasikan dan akan membawa mungkin contoh bukunya, kartunya gitu. Seperti itu gambarannya ya. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih Bu Yuli, singkat padat ya. Jadi ini izin Pak Bupati dari MOU turun jadi PKS. PKS ini yang pegang sekarang leading sektornya adalah Dikbud ya. Dikbud dengan BNI. Perjanjian kerjasamanya Pak. Okay? Jadi tolong intens ya koordinasinya dengan Dikbud Pak Umar ya. Kemudian tindak lanjut arahan Pak Bupati, ini kita persiapan kapan ini. Jadi dimatangkan dulu nanti Pak ya dengan BNI. Sosialisasi dulu kita, kalau sudah sosialisasi semua sudah, kita matangkan kapan saat launching. Ya ini tadi diskusi sama Pak Sekdis, tahun ajaran baru katanya mudah-mudahan kalau bisa Juli Pak, pas ini bisa seperti itu. Tapi kami matangkan dulu seperti bahasanya Pak Bupati dengan Kominfo dan sebagainya. Karena ini launching ini kan membutuhkan sapras dan lain sebagainya. Mohon Bu dukungan sosialisasi agar ini bisa kita launching segera mungkin. Demikian untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon ditindaklanjutin arahan Pak Bupati. Siap-siap lah Bu ya. Karena Ibu 33 ini ada pilot project seperti itu. Demikian sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini ada dibagikan form katanya. Silakan Pak Sekdes. Lanjut, ini kita udah tutup. Ada form. Iya, izin Pak Bupati. Jadi teman-teman BNI akan membagikan format sementara untuk 20 sekolah dulu yang jumlahnya sekitar 6.000 lebih ya. 6.000 lebih, menyusul nanti yang 13 sekolah akan menyusul setelah kami kirimkan identitas lengkap siswanya. Oke. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Umar. Terima kasih Pak Bupati.